Ilmuwan ini menemukan sel aneh pada bakteri di usus manusia, sebuah bakteri yang mempunyai sistem kekebalan yang sangat luar biasa dan terpotong-potong secara misterius. Tetapi pada saat itu si peneliti belum menyadari apa maksud dan fungsi dari sistem bakteri yang ia temukan. Dan sekarang penemuannya menjadi cikal bakal dari teknologi yang paling mutakhir pada abad ini. Sebuah teknologi yang dapat menciptakan dunia tanpa kanker, HIV, dan bisa mengedit gen makhluk hidup yang ada di muka bumi. Over the past decade, I've been at the forefront of developing a revolutionary technology called CRISPR that has come from the study of how bacteria fight viral infection. CRISPR is amazing because it allows us to precisely edit the DNA in living organisms, including in people and plants. Dan bayangkan, dengan CRISPR, kita bisa memilih sendiri bayi seperti apa yang kita inginkan. Rambutnya, tinggi badannya, IQ-nya, dan bahkan bola matanya. Kedengarannya seperti tidak masuk akal. Tapi coba lihat ini. Ia adalah ahli biologi asal China dan telah melakukan eksperimen gila pada seorang bayi kembar yang mempunyai riwayat keturunan penyakit HIV dari sang ayah. Ia menggunakan CRISPR untuk pengeditan gen embrio dan kabarnya setelah sang bayi lahir, ia menjadi kebal terhadap virus HIV. Inilah CRISPR, teknologi kecil yang bisa menjadi revolusi kehidupan atau senjata paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. CRISPR technology. Di sini kita akan membahas secara lengkap tentang apa itu CRISPR dan bagaimana teknologi ini bekerja, serta eksperimen gila yang sudah dilakukan oleh ilmuwan China di tubuh manusia dengan menggunakan CRISPR. Dan bagaimana pengaruh CRISPR terhadap disrupsi bioteknologi dan apakah ini giant killer untuk industri obat pada saat ini. Mari kita mulai videonya. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Sederhananya, CRISPR adalah gunting genetik yang bisa memotong, menghapus, dan mengganti bagian tertentu dari DNA kehidupan semua makhluk di muka bumi. Awalnya, teknologi ini ditemukan di dalam bakteri di tahun 1987 di Jepang oleh seorang ilmuwan yang bernama Yoshizumi Ishino. Ia sedang meneliti sebuah bakteri dan ia menemukan pola aneh dalam DNA bakteri itu. Urutan pendek, berulang, dan terputus oleh kode acak. Saat itu Ishino tidak tahu apa arti dari pola tersebut, tapi ia tetap mencatatnya. Dan seperti banyak penemuan besar lainnya, dunia tidak memperhatikannya. Penemuan itu dibiarkan tertidur dalam kertas bergoreskan tinta selama bertahun-tahun. 2 dekade berlalu, akhirnya seorang ilmuwan lain dari Eropa dan Spanyol juga menemukan pola serupa. CRISPR has a potential to benefit almost any industry or sector related to life sciences and health sciences. Tapi pertanyaannya masih sama. Apa fungsi dari CRISPR? Kenapa DNA bakteri memiliki pola ini? Dan jawabannya datang ketika ilmuwan menyadari bahwa potongan-potongan acak di antara urutan itu ternyata berasal dari virus. Artinya, bakteri sebenarnya sedang menyimpan potongan virus yang pernah menyerang mereka, seperti buku catatan genetik atau memori musuh yang pernah mereka kalahkan. Saat virus kembali menyerang, sang bakteri menggunakan enzim yang bernama Cas9 yang bekerja sebagai gunting molekuler untuk memotong virus berdasarkan data yang tersimpan di dalam CRISPR. Ini adalah sistem kekebalan paling canggih dalam bentuk yang paling kecil di alam semesta. Pada tahun 2012, 2 ilmuwan perempuan yang bernama Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpentier menerbitkan hasil riset yang mengubah semuanya. Mereka berhasil memodifikasi sistem CRISPR atau Cas9 untuk digunakan bukan hanya di bakteri, tetapi juga pada sel manusia. We now have the ability to use CRISPR to edit entire populations of tiny microbes called microbiomes that live in and on our bodies.
Ini menjadi terobosan besar pada saat itu, sebuah alat yang memungkinkan kita mengedit DNA manusia dengan sangat presisi dan kontrol yang sebelumnya tidak pernah ada. Sekarang kita tidak hanya membaca genetik manusia, tapi sekarang kita bisa menulis ulangnya. Potensi CRISPR tidak terbatas. Kalau DNA itu diibaratkan film, maka CRISPR adalah editor canggih yang bisa menghapus adegan, mengganti adegan, atau bahkan menulis ulang seluruh naskah cerita. With CRISPR, we can change, remove, or replace the genes that govern the function of cells. Doudna dan Carpentier menerima Nobel Prize dalam bidang kimia atas penemuan ini. We can use CRISPR-powered precision microbiome editing to build a more resilient future for all of us. Di dalam dunia medis, CRISPR disebut sebagai revolusi terbesar abad ini. Kita tidak lagi cuman mengobati gejala, tapi kita bisa menghapus akar penyakit langsung dari gennya. Contohnya orang Tiongkok yang satu ini. Ia bernama He Jiankui yang mengejutkan dunia medis. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Ia mengklaim telah menciptakan bayi kembar hasil rekayasa genetik pertama di dunia yang kebal dengan virus HIV. DNA bayi tersebut diubah menggunakan CRISPR sebelum mereka lahir. Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Ia berhasil melakukan pengeditan gen di bayi kembar dengan sangat presisi. We again deep sequencing Lulu and Lala's whole genome. This verified the gene surgery worked safely. No gene was changed except the one to prevent HIV infection. The girls are safe, healthy as any other babies. Sebelum kita membahas CRISPR lebih jauh, mari kita telisik lebih dalam siapa itu He Jiankui dan kenapa sampai ia bisa dipenjara setelah tes rekayasa genetiknya berhasil. He Jiankui adalah ilmuwan bioteknologi lulusan Rice University dan Stanford University. Ia kembali ke Tiongkok dengan ambisi besar dan ingin menjadikan negaranya pelopor dalam pengeditan genetik manusia. Di laboratorium di Shenzhen, ia mulai bereksperimen dengan CRISPR atau Cas9. Diam-diam, He Jiankui merekrut pasangan suami istri yang berada dalam situasi unik. Sang ayah mengidap HIV dan sang ibu tidak sama sekali. He Jiankui menjanjikan bahwa ia membuat bayi tersebut bebas dari virus HIV selamanya. Sebuah iming-iming penyembuhan genetis yang belum pernah ada. Melalui proses IVF atau bayi tabung, embrio-embrio mereka mulai dibuahi di laboratorium. Lalu, Jiankui menggunakan CRISPR untuk mengedit gen CCR5, gen yang menjadi pintu masuk bagi virus HIV ke dalam sel manusia. Dan hasilnya, dua bayi kembar lahir, Lulu dan Nana. Mereka adalah manusia pertama yang gennya diubah sejak dalam kandungan. Dan dunia tidak tahu ini sampai Jiankui mengumumkannya sendiri di channel YouTube-nya. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Pengakuan Jiankui membuat dunia sains terdiam dan bercampur marah. Banyak ilmuwan menyebutnya tidak etis, berbahaya, dan bahkan gila. A line has been crossed that should not have been crossed. It's very disturbing, it's inappropriate. Oh, this is huge. Alasannya, ia tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Tidak ada transparansi ke komunitas ilmiah. Risiko kesalahan edit bisa menyebabkan mutasi tak terkendali, dan efek jangka panjangnya belum ada yang tahu. Dan yang lebih menakutkan, editan genetik ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Itu artinya perubahan ini abadi dalam garis keturunan. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai genetic time bomb. Pemerintah Tiongkok langsung bertindak. Jiankui ditangkap, disidang, dan dihukum 3 tahun penjara atas praktik medis ilegal. Laboratorium ditutup, semua eksperimen disita. Jiankui menghilang dari dunia sains. Tapi pertanyaannya, apakah benar hanya 2 bayi yang dia ubah? Atau masih ada eksperimen lain
yang belum terungkap. Hingga kini identitas Lulu dan Nana dirahasiakan. Mereka hidup dalam pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah China. Tidak ada data publik tentang kesehatan mereka. Satu hal yang pasti, mereka akan tumbuh sebagai simbol dari era baru manusia. Dunia berubah di tahun 2018. Bukan karena perang atau pandemi, tapi karena seorang ilmuwan memutuskan untuk mengedit gen manusia. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi seberapa jauh teknologi CRISPR akan berkembang. Dan jika kita bisa menciptakan manusia sesuai keinginan kita, apakah kita masih manusia? Terapi CRISPR sangat mahal di tahap awal, sehingga hanya bisa diakses oleh orang kaya. Ini menciptakan ketimpangan baru bukan hanya antara miskin dan kaya, tapi antara manusia genetik dan manusia alami. Contohnya, anak-anak dari keluarga kaya bisa memodifikasi genetiknya agar lebih tahan terhadap penyakit, lebih cerdas, atau bahkan lebih kuat. Efek jangka panjangnya adalah ketimpangan biologis. Ada teori bahwa perkembangan teknologi CRISPR sengaja tidak disebarluaskan secara cepat karena bisa merusak bisnis-bisnis besar. Beberapa konspirasi menyebutkan bahwa paten atau riset-riset revolusioner ini dibeli dan disimpan agar tidak mengganggu ekosistem ekonomi lama. Jika CRISPR benar-benar efektif menyembuhkan penyakit HIV, kanker, atau penyakit genetik lainnya hanya dengan satu kali terapi, industri farmasi triliunan dolar bisa runtuh dalam satu malam. Contohnya, pasar obat HIV global bernilai 30 miliar US dollar. Model bisnis ini cenderung berorientasi pada pengelolaan penyakit, bukan penyembuhan total, dan CRISPR mengancam model ini. Jika semua bisa sembuh permanen, siapa yang butuh obat harian? Dan jika benar CRISPR semenakutkan itu bagi industri farmasi, lalu langkah apa yang kira-kira bakal mereka ambil? Regulasi. Beberapa perusahaan biotek besar seperti Editas Medicine, CRISPR Therapeutics, Intellia Therapeutics sudah mengajukan paten-paten penting. Dan ini mengindikasikan bahwa CRISPR akan terjun ke dalam jurang yang paling dalam atau jadi monopoli baru dalam bidang kesehatan. CRISPR sering dibingkai di media sebagai teknologi yang sangat berbahaya, menyalahi etika, atau mengundang malapetaka. Padahal ini menjadi bentuk pembatasan opini publik. Narasi ini bisa saja dibentuk agar masyarakat tetap takut, ragu, atau bahkan menolak teknologi yang berpotensi menyembuhkan mereka. Di satu sisi, CRISPR menjanjikan dunia tanpa penyakit, tapi di sisi lain, ia mengancam fondasi ekonomi miliaran dolar, mulai dari obat-obatan hingga sistem medis itu sendiri. Maka pertanyaannya, bukan lagi soal apakah CRISPR bisa menghilangkan kanker, HIV, atau semacamnya, tapi siapa yang diizinkan untuk sembuh.